kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bagaimana cara untuk membuat sebuah tabel dalam membuat sebuah sistem basis data. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah sistem basis data atau selanjutnya. Untuk kali ini saya akan memberikan contoh mengenai bagaimana cara membuat sebuah tabel mengenai sistem basis data untuk sebuah KRS. Nah, pertama-tama untuk membuat sistem basis data kita dapat memakai aplikasi Microsoft Access yang sudah tersedia, yang telah disediakan oleh Microsoft. Nah, setelah kita membuka Microsoft Access kita akan membuat sebuah database yang baru atau sebuah file baru dengan mengklik new blank database. Nah, selanjutnya setelah kita membuka Microsoft Access kita akan mencari tahu sebelum kita membuat sebuah database, kita harus mengetahui entitas apa saja yang dimiliki oleh database tersebut. Nah, untuk KRS sendiri itu memiliki dua, kita anggapkan bahwa dia memiliki dua entitas, yaitu entitas mahasiswa dan juga entitas mata kuliah. Nah, maka dari itu pertama-tama langkah yang harus kita lakukan adalah membuat tabel entitas dari kedua entitas tersebut. Jadi pertama-tama saya akan membuat entitas untuk tabel entitas untuk sebuah mahasiswa. Nah, langkah-langkahnya itu di sebelah kiri atas terdapat sebuah view. Di sini kita klik saja dan klik design view untuk mendesain tabelnya. Nah, kita bernama sini mahasiswa untuk tabel entitas mahasiswa. Klik OK. Nah, di Microsoft Access dia memiliki sistem default di mana dia akan memberi kita sebuah primary key yang diberi nama ID. Nah, untuk kita sendiri kita tidak memerlukan ini karena kita akan menentukan primary key kita sendiri. Nah, maka dari itu primary key yang ini kita hapus saja dengan cara kita klik sebelah sini, klik kanan, lalu kita hapus dengan cara delete close. Kita yes. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan sebuah entitas dari sebuah sistem basis data, nah kita perlu mengetahui atribut-atribut apa saja yang diperlukan dalam entitas tersebut. Nah, untuk mahasiswa sendiri atribut yang pertama pastinya adalah name. Yaitu di sini terdapat kolom data type di mana kita memasukkan jenis tipe data dari atribut tersebut. Untuk name sendiri kita pakai short text. Terus kita atur di sini ukurannya. Untuk name biasanya adalah 10. Nah, kemudian sebelah sini terdapat sebuah deskripsi. Deskripsi ini sangat penting untuk menjelaskan secara detail bahwa apa yang harus kita isi terhadap atribut tersebut. Nah, untuk name sendiri kita akan kasih deskripsi name mahasiswa. Nah, selanjutnya atribut kedua dari entitas mahasiswa yaitu nama dari mahasiswa tersebut. Short textnya kita pakai data type-nya kita pakai short text saja. Kemudian sizesnya kita 255 saja karena panjang nama dari sebuah mahasiswa itu tidak menentu atau dapat berapa saja. Nah, kemudian kita sini tulis nama mahasiswa. Kemudian kita akan masukkan alamat. Nah,
kemudian kita enter. Nah, untuk kasus alamat sendiri, karena alamat adalah tidak dapat kita datakan sebagai sebuah dasar dari sistem basis data sebagai data dasar, karena alamat itu sangat umum sehingga tidak menentu bagaimana ukuran untuk sebuah alamat. Maka dari itu kita harus pecah-pecah alamat tersebut menjadi sebuah data-data dasar yang lebih terperinci. Nah, untuk maka itu kita mulai dari provinsinya. Alamat untuk bagian provinsi. Kemudian lebih rinci lagi masuk ke kota atau kabupatennya. Kemudian masuk lebih rinci lagi ke kecamatan. Lebih rinci lagi masuk ke kelurahan. Kemudian kompleks jika dia memiliki kompleks. Terus jalan atau kita pakai blok. Kemudian jalan jika ada, terus nomor rumah. Setelah itu kita atur untuk setiap file size untuk setiap data type-nya. Provinsi kita pakai 50 saja. Kota kabupaten kita pakai 75. Kecamatan kita biarkan 25 saja. Kelurahan juga, kompleks juga, blok kita pakai 20 saja. Kemudian jalan kita pakai 25 saja. Sedangkan nomor rumah mungkin kita kasih sekitar, karena nomor rumah biasanya hanya beberapa digit angka, maka pakai 10 saja. Kemudian kita berikan keterangan yang lebih lanjut di bagian kolom deskripsi. Bagian provinsi kita tulis provinsi tempat tinggal, kemudian kecamatan tempat tinggal, oh iya, untuk di sini nama mahasiswanya kita pakai nama sesuai dengan KTP. Kemudian kecamatan dengan kelurahan. Di sini kota dan kabupaten. Nah, di sini kota atau kabupaten. Kemudian di sini kita pakai kecamatan tempat tinggal. Di sini kelurahan tempat tinggal. Di sini kompleks juga ada. Blok rumah jika ada. Jalan di perumahan, jalan tempat tinggal. Kemudian nomor rumah jika ada. Dalam rumah jika ada. Nah, ini adalah data dasar yang dimiliki pada entitas mahasiswa. Untuk entitas kedua kita akan buat untuk entitas tabel KR, tabel mata kuliah. Nah, untuk membuat tabel baru kita bisa membuat create, kemudian tabel, lalu kita desain lagi tabelnya menggunakan design view. Kita bernama mata kuliah. Kita oke. Kemudian kita hapus lagi primary key ID-nya. Kemudian untuk mata kuliah pastinya jika dilihat dari data dasarnya maka dia akan memiliki kode mata kuliah. Kemudian dia memiliki nama mata kuliah. Kemudian status dari mata kuliahnya tersebut. Nah, kode mata kuliah kita isi file size-nya biasanya adalah 11.
kemudian nama mata kuliahnya kita kasih 25 saja, kemudian sort teksnya karena pilihannya hanya wajib dan pilihan, maka kita mungkin isi di sini saja. Kemudian untuk deskripsinya, untuk kode mata kuliah kita pakai dengan keterangan kode mata kuliah kurikulum terakhir, karena biasanya setiap mungkin per semester itu mungkin atau per tahun biasanya ada perubahan yang menyebabkan kode mata kuliahnya juga ikut berubah. Kemudian kita sini nama mata kuliah, kurikulum terakhir, kemudian statusnya kita kasih wajib atau pilihan. Nah, setelah kedua entitas telah kita buat, maka saatnya kita menentukan primary key dari setiap entitas tersebut. Primary key ini berfungsi untuk menjaga agar isian terhadap tabel entitas tersebut tidak memiliki isian yang bernilai sama dan juga tidak boleh kosong. Maka dari itu, untuk menentukan primary key-nya kita harus lihat atribut manakah yang tidak boleh nilainya sama dan tidak boleh kosong. Nah, untuk mahasiswa sendiri tentu saja di bagian NIM, karena tentu saja setiap mahasiswa itu akan berbeda-beda NIM-nya, dan juga pasti tidak boleh kosong. Maka kita beri kunci dengan cara mengklik sebelah sini dengan klik kanan, kemudian kita kasih primary key. Nah, untuk tabel mata kuliah di sini kita berikan kuncinya terhadap kodenya, karena setiap kode pasti akan berbeda, makanya tidak boleh ada kode yang sama. Maka kita beri primary key. Nah, tahap selanjutnya setelah kita memiliki semua entitasnya, kita akan menghubungkan kedua entitas tersebut menjadi terhadap satu tabel yang utama, yaitu tabel KRS. Di sini kita pakai tabel KRS. Nah, untuk itu kita akan buat tabel KRS-nya terlebih dahulu dengan cara klik tabel, terus kita desain. Sini kasih nama KRS. Nah, kita hapus lagi primary key-nya. Kemudian kita karena ini adalah tabel penghubung antara keduanya, maka kita akan masukkan primary key dari setiap tabel entitasnya. Di mahasiswa kita punya NIM, dan di mata kuliah kita punya kode mata kuliah. Kita masukkan di sini primary key NIM dan kode mata kuliah. Tidak lupa juga data type-nya kita harus samakan. Di sini 10 dan kode mata kuliah 11. Kita sini sort text. Nah, di sini kita 11. Kita lihat apakah sudah sama. Di sini mata kuliah 11. Di sini mata kuliah 11. Di sini NIM 10 dan di sini juga NIM 10. Oke, sudah sama. Selanjutnya deskripsinya kita samakan. Di sini NIM mahasiswa. Kemudian di sini kode mata kuliah kurikulum ya, copy saja, copy dan kita paste. Nah, karena kedua keyboard ini memiliki primary key, maka kita berikan primary key juga di sebelah sini. Kita beri primary key, primary key. Cara memberikan semuanya. Kita kasih primary key. Nah, atribut selanjutnya yang berada pada KRS
uh, itu adalah semester, kemudian tahun. Di bagian semester kita isi itu apakah awal atau akhir, sedangkan tahun adalah tahun mata kuliah tersebut terlaksana. Nah, kemudian kita lihat apakah atribut semester datang ini juga memerlukan primary key. Nah, jika sebuah mata kuliah tentunya dia tidak boleh berada, satu mata kuliah tidak boleh berada di jenis tahun yang sama, maka semester juga kita perlukan key. Dan juga karena NIM dan pada mata setelah semester juga menggunakan primary pada tahun mata kuliah tersebut terlaksana. Tentu saja dalam satu tahun yang sama, misalnya 2021, artinya tahun 2001 semester awal, maka tentu saja tidak boleh ada dua mata kuliah yang sama di tahun yang sama. Misalnya mata kuliah basis data dia memiliki tahun yang sama untuk dilaksanakan. Apabila mahasiswa tersebut mengulang, maka itu tentu saja tidak benar. Maka karena ketika sebuah mahasiswa mengulang, maka tentu saja tahunnya akan berbeda. Nah, jika tahunnya sama, maka itu tidak boleh. Maka ini untuk tahun sendiri juga kita perlukan untuk diberikan primary key. Nah, kita juga berikan primary key. Nah, tahap selanjutnya setelah kita menentukan atribut dari sini, selanjutnya kita akan hubungkan entitas mahasiswa dan mata kuliah dengan KRS dengan cara kita masukkan di database tools. Kemudian di sini ada relationship, kita enter. Nah, terus kita add ketiga-tiganya, kita close. Nah, di sini sudah ada saya lupa save ternyata. Jadi sebelum kita masukkan di sini, kita perlu save terlebih dahulu. Kita save dulu, kita save dan kita save. Nah, setelah itu kita masukkan kembali. Kita masukkan kembali. Seharusnya sudah bisa karena sudah saya save. Nah, kita lihat di sini ada. Terus kita delete. Sepertinya ID-nya masih ada. Coba kita lihat. Di sini ID-nya masih ada, jadi kita harus hapus di sini. Di sini juga masih ada, jadi kita hapus juga. Sudah. Nah, kita lihat, kita lupa save. Kita save. Masuk save. Kita ulang, kita masukkan relationship, kemudian kita masukkan. Nah, ini sudah ada KRS dan juga mahasiswa serta mata kuliah. Ini ID-nya seharusnya sudah hilang, tapi di sini harusnya sudah terhapus, tapi entah apa yang terjadi. Jadi kita harus sambungkan NIM ini dengan NIM ini untuk
agar tidak ada terjadi, agar nilai pada mahasiswa di sini akan sama dengan sini, dia mata kuliah pada mata kuliah dan juga di sini harus sama, maka kita harus satukan dengan penghubung. Kita bisa tarik begini dari min ke min sini, kemudian kita enforce referential integrity. Oke. Karena tidak bisa, kita harus close terlebih dahulu. Kita close. Nah, kemudian kita hubungkan kembali min dengan min, enforce fit. Nah, di sini kita lihat satu untuk semua. Kemudian kode mata kuliah juga. Nah, enforce integrity tadi itu berguna agar mencegah agar setiap data yang ada pada KRS ini selalu sama dengan yang ada di sini, yang ada di mahasiswa serta mata kuliah, sehingga tidak boleh ada data yang berbeda dari setiap hubungan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.